Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Rizka dari kelompok Delta. Di sini saya akan membahas bangun datar khususnya persegi. Tapi sebelum masuk ke persegi, kita harus tahu dulu apa itu bangun datar. Jadi, bangun datar adalah sebuah bangun yang rata yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi dan tebal. Apa aja sih contoh-contohnya? Yaitu ada persegi, segitiga, oval, lingkaran, dan lain-lain. Sekarang kita akan masuk ke persegi. Sebuah bangun bisa disebut persegi. Bagaimana sih agar kita tahu sebuah bangun itu disebut persegi? Maka kita akan belajar ciri-ciri persegi. Ciri-ciri persegi yang utama sudah tentu merupakan bangun dua dimensi. Kemudian memiliki 4 rusuk atau sisi yang sama panjang. Lalu memiliki 4 sudut siku-siku, yaitu sudut 90 derajat seperti yang ada di gambar ya teman-teman. Kemudian memiliki 4 simetri lipat. Garis putus-putus berwarna biru merupakan gambaran dari simetri lipat persegi. Lalu persegi memiliki 4 simetri putar, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Kok persegi mirip sama belah ketupat sih? Nah, iya kan? Persegi dan belah ketupat sama-sama memiliki sisi yang sama panjang. Terus apa bedanya dong? Yuk kita belajar. Kita amati gambar A, gambar B, dan gambar C. Ya, gambar A merupakan belah ketupat, sedangkan gambar B dan gambar C adalah persegi. Kak, gambar A sama gambar C mirip? Iya mirip, tapi beda. Apa yang membedakan? Ayo kita amati. Ya, benar sekali, berbeda di bagian sudutnya. Meskipun memiliki sisi yang sama panjang, tetapi sudut persegi itu adalah 90 derajat, sedangkan belah ketupat bukan 90 derajat. Sampai sini paham apa yang membedakan? Jadi yang membedakan adalah sudutnya ya teman-teman. Ingat, belah ketupat dengan persegi berbeda. Sekarang kita akan belajar mengenai rumus persegi. Rumus persegi ada apa aja sih? Ya, ada luas dan keliling. Karena sisinya sama, kita singkat aja S. Luas sama dengan S kuadrat dan keliling sama dengan 4 kali S. Rumus luas, L sama dengan S kali S atau S kuadrat bisa diperoleh cara mencari sisi. Apabila luas sama dengan S kuadrat, maka S sama dengan akar dari luas. Untuk lebih paham, kita kerjakan soal berikut. Sebuah persegi memiliki panjang sisi 8 cm. Berapakah luas persegi tersebut? Ya, ada gambarnya juga. Mari kita amati, lalu kita bahas. Jadi jawabannya adalah 64. Bagaimana caranya? Tinggal dimasukin aja. Luas sama dengan sisi kali sisi sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64 cm persegi. Atau bisa langsung aja S kuadrat. Lalu rumus keliling. Rumus keliling yaitu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 4 kali S. Dan dapat diperoleh juga rumus cara mencari sisi, yaitu tinggal keliling dibagi 4. Agar lebih paham, kita kerjakan soal lagi ya teman-teman. Sebuah persegi memiliki panjang rusuk 5 cm. Berapakah panjang keliling persegi tersebut? Ya, ini adalah jawabannya. Keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20 cm. Atau bisa saja langsung ditulis 4 kali S. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya akan mempresentasikan materi mengenai kekongruenan, di mana kekongruenan itu merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunannya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Adapun contoh yang pertama ialah dua bangun datar yang kongruen. Bisa Anda lihat pada gambar bahwa panjang KL kongruen dengan panjang PQ, serta panjang LM kongruen dengan panjang QR,
panjang MN kongruen dengan panjang RS, dan juga panjang NK kongruen dengan panjang SP. Selanjutnya yang kedua, ada dua segitiga yang kongruen, di mana secara geometris dua segitiga yang kongruen merupakan dua bangun segitiga yang saling menutupi dengan tepat. Adapun sifat dari kedua bangun segitiga kongruen tersebut antara lain yakni pasangan sisi-sisi yang bersesuaian merupakan sama panjang, sudut yang bersesuaian merupakan sama besar. Ada contoh pada bagian A, bisa Anda lihat gambarnya, yaitu tiga sisi yang bersesuaian sama besar, yaitu sisi, sisi, sisi. Adapun panjang AB kongruen dengan panjang PQ, panjang AC kongruen dengan panjang PR, serta panjang BC kongruen dengan panjang QR. Yang pada bagian B ada sudut dua sisi yang bersesuaian sama besar, yaitu sisi, sudut, sisi. Bisa dilihat gambarnya dengan bangunannya memiliki sisi AB kongruen dengan sisi PQ, sudut B kongruen dengan sudut Q, dan juga sisi BC kongruen dengan QR. Pada bagian C ada satu sisi apit dan dua sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut sisi sudut. Di mana di sini ialah sudut A kongruen dengan sudut P, sisi AC kongruen dengan sisi PR, serta sudut QR kongruen dengan sudut R. Itulah beberapa contoh daripada kekongruenan, di mana dua bangunan yang sama persis memang biasa disebut dengan kongruen. Namun secara formal dalam konteks bangun datar, jika terdapat dua bangun datar bisa disebut kongruen apabila dapat memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi dari dua syarat ini, apabila salah satu tidak terdapat dalam sebuah gambar, maka gambar tersebut tidak dikatakan kongruen. Seperti itu. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinditri Amelia dari kelompok Delta. Di sini saya akan menjelaskan tentang geometri bidang datar subbab aturan sinus. Aturan sinus. Aturan sinus yaitu aturan berdasarkan perbandingan nilai sin dari suatu sudut dengan panjang sisi pada sebuah segitiga. Aturan sinus dapat dipakai jika ada sisi dan sudut yang saling berhadapan. Aturan sinus berlaku pada setiap segitiga. Tetapi segitiga yang dimaksud itu harus memenuhi syarat. Nah, syaratnya itu harus diketahui sudut sisi-sisi atau sudut sisi sudut dan atau sisi sudut-sudut. Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka tidak bisa menggunakan aturan sinus. Bisa dilihat dari gambar, misalnya diketahui segitiga ABC. Nah, sudut A itu berhadapan dengan garis BC, atau garis BC itu sama dengan A kecil. Terus sudut B berhadapan dengan garis AC. Garis AC itu B kecil. Dan sudut C berhadapan dengan garis AB. Garis AB itu sama dengan C kecil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada segitiga di atas berlaku A kecil per sin A besar sama dengan B kecil per sin B besar sama dengan C per sin C besar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini.
Misalnya diketahui segitiga ABC. Sudut A 30 derajat, sudut C 120 derajat, panjang AC atau B kecil yaitu 6 cm. Nah, bagaimana cara kita mencari panjang BC atau A kecil? Soal itu bisa diselesaikan dengan aturan sinus. Dengan menggunakan perbandingan A kecil per sin A besar sama dengan B per sin B besar. Kenapa menggunakan perbandingan itu? Kan tadi di awal sudah dijelaskan bahwa untuk menggunakan aturan sinus itu jika ada sisi dan sudut yang saling berhadapan. Nah, setelah kita sudah bisa menentukan perbandingan mana yang digunakan, maka masukkan yang diketahuinya. A kecil yang dicari, maka tulis lagi A per sin A itu 30, berarti sin 30 sama dengan B kecil yaitu 6 cm, tulis 6 per sin B itu 30. Kenapa 30? Kan sudut dalam segitiga itu semuanya 180. Sudah diketahui sudut A sama C, berarti untuk menentukan sudut B 180 kurangi 120 kurangi 30 sama dengan 30 derajat. Nah, selanjutnya A per sin 30 itu setengah. A per setengah sama dengan 6 per sin 30 yaitu setengah. Tulis bawahnya A sama dengan dikali silang. Berarti yang setengah kali 6 per setengah. Yang setengah sama setengahnya bisa dicoret, berarti tinggal 6. Nah, untuk soal nomor 2, misalnya diketahui segitiga PQR. Panjang PQ yaitu 8 cm, panjang RQ yaitu 10 cm, dan panjang PQ yaitu 16 cm. Sudut Q yaitu besarnya 30 derajat. Nah, yang ditanyakan itu misalnya berapa besar sudut R. Kita bisa menggunakan perbandingan aturan sinus. Penyelesaiannya, kan sudut Q berhadapan dengan panjang PR yaitu 8 cm dan sudut R yaitu berhadapan dengan panjang PQ yaitu 16 cm. Maka 8 per sin Q sama dengan 16 per sin R. 8 per sin Q yaitu sin 30 sama dengan 16 per sin R yaitu yang dicari. 8 per sin 30 yaitu setengah sama dengan 16 per sin R yang dicari. Untuk mencari sin R berarti sama dengan 16 kali setengah per 8. 16 bagi setengah itu 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Berarti sin R sama dengan 1. Nah, untuk mencari besar sudut R, maka sin yang nilainya 1 yaitu berapa? 90 derajat. Jadi, besar sudut R yaitu 90 derajat. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita pengen menghitung luas sebuah segitiga, tetapi tinggi segitiga tersebut tidak diketahui. Kan kita bingung ya mau ngitungnya bagaimana. Nah, kita bisa menggunakan aturan sinus. Nah, untuk luas segitiga sendiri kan alas kali tinggi per 2. Nah, kalau kita pengen mencari luas segitiga yang tingginya nggak diketahui, berarti kita bisa mencarinya dengan rumus setengah kali A kecil kali B kecil kali sin C. Kenapa? Kan di awal juga sudah dijelaskan bahwa aturan sinus bisa dipakai jika ada sisi dan sudut yang saling berhadapan. A kecil sama B kecil mengapit sudut C. A kecil dan C kecil mengapit sudut B. B kecil dan C kecil mengapit sudut A. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk mencari luas segitiga tanpa diketahui tingginya, yaitu dengan rumus
setengah kali A kecil kali B kecil sama dengan sin C, atau setengah kali B kecil kali C kecil kali sin A besar, atau setengah kali A kecil kali C kecil kali sin B besar. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Misalkan diketahui segitiga KLM. Panjang KM yaitu 10 cm, panjang LM yaitu 14 cm, dan sudut M yaitu 30 derajat. Nah, untuk mencari luasnya, kita menggunakan rumus setengah kali 10 kali 14 kali sin 30. Mengapa pakai rumus itu? Karena sudut M itu diapit oleh panjang KM dan panjang LM. Selanjutnya, setengah kali 10 kali 14 yaitu 140 kali sin 30 yaitu setengah. Untuk 140 bisa dibagi 2 yaitu 70. 70 bisa dibagi 2 yaitu 35. Jadi, luas segitiga KLM itu adalah 35 cm persegi. Untuk soal nomor 2, misalkan diketahui segitiga ABC. Panjang AC yaitu 8 cm, panjang AB yaitu 12 cm, dan panjang BC yaitu 10 cm. Dan besar sudut C yaitu 120 derajat. Nah, untuk menghitung luas segitiga ABC, kita bisa menggunakan rumus sisi yang mengapit sudut C, yaitu berarti A kecil sama B kecil. Penyelesaian luas segitiga yaitu setengah kali 8 kali 10 kali sin 120. Setengah kali 8 kali 10 adalah 80 kali sin 120. Sin 120 itu setengah akar 3. Kenapa sin 120 setengah akar 3? Kan sin 120 itu berarti sin buka kurung 180 kurangi 60. Nah, untuk sin 60 kan setengah akar 3. Kenapa positif? Karena sin 120 berada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu positif untuk sin. Selanjutnya, 80 dibagi 2 kan 40. 40 bisa dibagi 2 yaitu 20. Maka 20 akar 3 cm persegi. Jadi, luas segitiga ABC tersebut yaitu 20 akar 3 cm persegi. Mungkin materi itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia India Pratami. Di sini saya akan menjelaskan tentang geometri bidang datar pada persegi panjang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari persegi panjang. Yang pertama, persegi panjang memiliki 4 buah sisi dan juga 4 buah sudut. Yang kedua, persegi panjang memiliki 4 buah sudut, yaitu sudut siku-siku. Dan yang terakhir, di dalam persegi panjang memiliki sisi yang berhadapan dan sama panjang, yaitu panjang dan juga lebar. Keliling persegi panjang adalah jumlah sisi-sisi persegi panjang atau jumlah panjang keempat sisinya. Jadi, karena terdapat 2 panjang dan 2 lebar, jadi keliling dirumuskan dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Selanjutnya ada luas. Luas persegi panjang adalah jumlah persegi satuan yang ada di dalam daerah persegi panjang dan dirumuskan dengan panjang dikali lebar.
Agar lebih memperjelas, saya akan memberikan contoh soal. Di sini saya memiliki persegi panjang ABCD dengan panjang 8 cm dan juga lebar 5 cm. Lalu, dari persegi panjang tersebut, kita cari keliling dan luasnya. Pertama, kita cari kelilingnya terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tadi rumus keliling adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Dan dari soal sebelumnya juga, tadi sudah diketahui bahwa panjangnya 8 cm dan juga lebarnya 5 cm. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya, jadi 2 dikali 8 cm dan ditambah 5 cm. Lalu kita bereskan dulu yang ada di dalam kurung, yaitu 8 ditambah 5 jadi 13, lalu dikali 2 menjadi 26 dan satuannya cm. Lalu kita cari luasnya. Luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Dan dari soal juga tadi sudah kita ketahui bahwa panjangnya 8 cm dan juga lebarnya 5 cm. Lalu kita masukkan ke dalam rumus menjadi 8 cm dikali 5 cm. Lalu kita kalikan, hasilnya menjadi 40 cm. Karena ini luas, jadi satuannya ditambahkan kuadrat, jadi 40 cm kuadrat. Lalu hasil akhirnya dari persegi panjang ABCD ini memiliki keliling 26 cm dan juga luas 40 cm kuadrat. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitriana Minardi dari kelompok Delta akan menjelaskan tentang geometri dasar khususnya pada cencer genjang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang yang pertama yaitu memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Dua pasang sisi yang sejajar yang dimaksud adalah sisi AB sejajar dengan BC, sisi DA sejajar dengan CB. Kemudian sama panjang. Misal di sini 27 cm, maka di sisi DC juga 27 cm. Jika di sini 13, maka di sini juga 13. Yang kedua yaitu sudut yang berhadapan sama besar. Di sini kan sudut A itu 60 derajat. Nah, sudut A ini berhadapan dengan C, maka sudut C juga 60 derajat. Di sini sudut B-nya 120 derajat. Nah, sudut B ini berhadapan dengan sudut D, maka sudut D juga 120 derajat. Sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Sudut A berdekatan dengan sudut B, maka sudut A kan tadi 60 derajat, sudut B-nya 120 derajat. Sudut A tambah sudut B sama dengan 180 derajat. Yang keempat, diagonalnya membagi daerah jajar genjang menjadi dua bagian sama besar. Misal diagonal AC ini membagi ABC dan ADC itu sama besar. Yang kelima, diagonalnya berpotongan dan saling membagi dua sama panjang. AC sama DB itu kan berpotongan di titik O, maka besar AO sama OC itu sama panjang, DO dengan OB itu sama panjang juga. Rumus jajar genjang. Sini ada keliling, ada luas. Keliling merupakan jumlah semua sisi. Jadi AB plus BC plus CD plus DA. Nah, AB ini dimisahkan dengan A, sedangkan BC dimisahkan dengan B, maka A plus B plus A plus B disimpulkan bahwa 2 kali A plus B. Kemudian luas. Luas yaitu alas kali tinggi. Masuk ke contoh soal. Di sini, soal yang pertama, tentukan keliling jajar genjang KLMN.
rumus keliling yaitu 2 kali A plus B, di mana A-nya itu 28 cm dan B-nya 16 cm. Jadi keliling sama dengan 2 kali A plus B. Maka 2 kali A-nya tadi kan 28 ya. 28 plus B-nya 16 cm. 2 kali 28 tambah 16, 44. Jadi 88 cm. Yang kedua, hitunglah luas jajar genjang KLMN. Di sini tingginya itu misal 18 cm. Nah, berarti alasnya itu 16 cm. Rumus luas jajar genjang tadi kan luas sama dengan alas kali tinggi. Nah, dimasukkan alasnya 16, tingginya 18 cm. Jadi 16 kali 18 sama dengan 288 cm pangkat 2. Yang ketiga, tentukanlah panjang NP. Kan NP ya. Nah, untuk mencari NP, kita masukkan luas sama dengan alas kali tinggi. Luasnya kan sudah diketahui 288 cm pangkat 2. Kemudian alasnya 28 cm kali T-nya NP ini. Nah, NP kan apa dicari, jadi ditulis di sini. Kemudian NP sama dengan 288 cm pangkat 2 per 20 cm. Jadi NP-nya yaitu 10,3 cm. Sekian penjelasan tentang jajar genjang. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Arifia dari kelompok Delta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai geometri bidang datar tentang layang-layang dan belah ketupat. Yang pertama, belah ketupat. Nah, belah ketupat merupakan salah satu bangun datar yang tersusun atas 4 sisi yang sama panjang dan sudut yang berhadapannya sama besar. Sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, memiliki 4 buah sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Yang kedua, memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besar, yaitu sudut ABC dengan sudut ADC, dan sudut BAD dengan sudut BCD. Yang ketiga, memiliki 2 buah diagonal yang saling berpotongan tegak lurus, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Yang keempat, memiliki 2 simetri lipat dan simetri putar. Masing-masing sumbu simetri berhimpit dengan diagonal AC dan diagonal BD. Nah, belah ketupat memiliki 2 rumus, yaitu keliling dan luasnya. Keliling belah ketupat sama dengan 4 dikali S atau 4 dikali sisi. Luas belah ketupat rumusnya adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, di sini saya punya satu contoh soal mengenai belah ketupat. Soalnya, sebuah belah ketupat ABCD memiliki sisi berukuran 40 cm dengan diagonalnya adalah 10 cm dan 24 cm. Maka tentukan keliling dan luas belah ketupat tersebut. Dari soal di sini bisa diketahui sisinya 40 cm. Diagonal 1 10 cm.
dan diagonal 2 24 cm. Yang ditanyakannya keliling dan luas. Keliling dan luas. Yang pertama kita cari keliling. Rumus keliling sudah dijelaskan kan tadi, 4 dikali sisi. 4 dikali sisinya 40 cm. Hasilnya 4 dikali 40 cm yaitu 160 cm. Nah, yang kedua kita mencari luas. Rumus luas sudah dikasih tahu kan tadi, setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Setengah, diagonal satunya masukin 10 cm. Dan diagonal 2-nya 24 cm. Ini bisa dicoret ya. Jadi 10 dikali 12 yaitu 120 cm. Karena ini luas, berarti 120 cm persegi. Nah, itu penjelasan dari soal ini. Yang kedua, layang-layang. Nah, layang-layang merupakan bangun datar yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Sifat layang-layang. Yang pertama, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan tidak sejajar. Sisi AB sama dengan sisi AD dan sisi BC sama dengan sisi CD. Yang kedua, memiliki dua sudut yang sama besar, sudut ABC dengan sudut ADC. Yang ketiga, memiliki dua diagonal yang saling tegak lurus, yaitu diagonal AC tegak lurus dengan diagonal BD. Yang keempat, memiliki satu sumbu simetri, yaitu garis yang berhimpit dengan garis AC. Rumus layang-layang ada dua, yaitu cara mencari keliling dan cara mencari luas. Nah, cara mencari keliling layang-layang adalah K sama dengan 2 dikali A tambah B. Lalu mencari luas yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Luas layang-layang ini seperti rumus luas dari belah ketupat. Nah, di sini ada contoh layang-layangnya juga ya. Perhatikan gambar di samping. Gambar ini sudah menunjukkan gambar layang-layang yang sudah ada ukuran-ukurannya. Dari gambar di sini dapat kita ketahui garis AB sama dengan 15 cm. Garis BC sama dengan 35 cm. Diketahui juga diagonal satunya, yaitu 30 cm. Dan diagonal 2-nya 40 cm. Yang ditanyakan keliling dan luasnya. Rumus keliling dari layang-layang sudah dijelaskan kan tadi. Keliling sama dengan 2 dikali A tambah B. 2 dikali A-nya masuk ke garis AB 15 cm ditambah B-nya garis BC 35 cm sama dengan 2 dikali 15 tambah 35 sama dengan 50. 2 dikali 50 sama dengan 100 cm. Yang kedua, kita mencari luas. Rumus luas seperti rumus ruas itu kan, yang belah ketupat, rumusnya setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Setengah dikali diagonal satunya 30 cm dan diagonal 2-nya 40 cm. Ini bisa kita coret 2. Sekarang 30 dikali 20 sama dengan 600 cm persegi. Nah, segitu contoh dari layang-layang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sala Nurasana, Prodi Pendidikan Matematika semester 1D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang geometri bidang datar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkaran dan segitiga. Pertama, saya akan menjelaskan tentang lingkaran. Lingkaran merupakan kumpulan atau himpunan dari semua titik yang memiliki jarak yang sama dengan titik pusat. Unsur-unsur lingkaran terdiri atas: pertama, titik pusat terdapat di O. Terus ada jari-jari yaitu OP, OR, dan OQ. Garis OP, OR, dan OQ. Terus diameter yaitu PQ. Dengan busur yaitu QR, PR, dan PQ. Tali busur QR. Dan temberang adalah daerah yang dibatasi QR dan tali busur QR. Ini adalah temberang. POR, POR, dan ROQ adalah juring. Ini adalah juring. Untuk apotema adalah O garis O T. Itu adalah sifat-sifat lingkaran, terdiri dari lingkaran hanya terdapat satu sisi saja, mempunyai simetri putar yang tidak terhingga, mempunyai simetri lipat, serta sumbu yang tak terhingga, tidak memiliki titik sudut. Baik, dalam suatu lingkaran, kita dapat mencari keliling dalam suatu lingkaran tersebut. Ini adalah keliling lingkaran dengan rumus pi dikali diameter, dengan nilai pi yang sudah ditetapkan yaitu 3,14 atau 22/7. Contoh, diameter dari sebuah lingkaran adalah 14 cm. Dengan pi 22/7. Dijawab, keliling lingkaran sama dengan pi dikali diameter. Jawaban 22/7 dikali 14. 7 dengan 14 bisa dibagi dengan hasil 14 yaitu 2. 22 dikali 2 sama dengan 44 cm. Jadi keliling dari suatu lingkaran itu adalah 44 cm. Selain mencari keliling dalam suatu lingkaran juga dapat dicari luasnya, seperti dengan rumus pi dikali r kuadrat dengan pi ketetapan 3,14 atau 22/7. Contoh soal, diameter dalam suatu lingkaran 14 cm dan pi 22/7. Karena dalam rumus terdapat r kuadrat, maka kita harus mencari r-nya. R sama dengan setengah diameter. R sama dengan setengah dikali 14 sama dengan 7 cm. Maka kita dapat mencarinya. Luas sama dengan pi dikali r kuadrat. Dengan pi 22/7 dikali r kuadrat 7 pangkat 2. 22/7 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 49. 49 bisa dibagi 7 dengan hasil 7. 7 dikali 22 sama dengan 154 cm. Jadi luas suatu lingkaran itu 154 cm. Baik, dalam materi kedua yaitu saya menjelaskan tentang segitiga. Segitiga termasuk ke dalam bangun datar. Segitiga memiliki jumlah sudut sebesar 180 derajat. Di sini saya mau mengambil ada 3 buah jenis segitiga. Yang pertama yaitu segitiga sama kaki. Terlihat pada gambar dengan ciri-ciri pada segitiga sama sisi, segitiga sama sisi dengan sudut semuanya yang sama, yaitu sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sebesar 60 derajat dan memiliki sisi yang sama, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi AC. Yang kedua adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki 2 buah sisi yang sama dan 2 buah sudut yang sama dengan sudut yaitu sudut B dan sudut C yang sama. Dan untuk sisi yaitu sisi AB sama dengan sisi AC. Yang ketiga adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki sudut siku-siku di B yaitu 90 derajat dan 2 buah sudut yang sama yang lainnya yaitu sudut A dan sudut C sebesar 45 derajat. Untuk mencari keliling sebuah segitiga yaitu 3 dikali sisi. Untuk luasnya adalah setengah alas dikali tinggi. Untuk semua segitiga mencari keliling dan luasnya sama rumusnya.
Sama halnya dengan lingkaran, segitiga juga dapat dicari kelilingnya dengan rumus yang sudah kita bahas tadi, yaitu keliling segitiga sama dengan 3 dikali S. Dengan contoh, saya mengambil dari segitiga sama sisi, dengan sisinya yaitu 6 cm. Kita masukkan ke dalam rumus, keliling segitiga sama dengan 3 dikali S. Karena S-nya sama dengan 6, berarti 3 dikali 6 sama dengan 18 cm. Jadi keliling segitiga tersebut adalah 18 cm. Selanjutnya adalah mencari luas segitiga dengan rumus setengah alas kali tinggi. Contoh, dalam segitiga memiliki alas 8 cm dan tinggi 4 cm. Maka carilah luas segitiga tersebut. Jawab, luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Sama dengan setengah, alasnya adalah 8 cm dan tingginya adalah 4 cm. 8 kali 4, 32 per 2. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Maka luas segitiga tersebut adalah 16 cm kuadrat. Kenapa cm kuadrat? Karena itu adalah satuan dari luas. Baik, sampai situ penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Maaf atas segala kekurangannya. Terakhir, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Komalasari. Saya adalah salah satu mahasiswi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan jurusan Pendidikan Matematika. Baik, langsung saja di sini akan menjelaskan materi mengenai pengukuran sudut pada geometri bidang data. Baik, langsung saja. Di sini kita akan pelajari besaran sudut. Sebelum kita mempelajari besaran sudut, kita harus mengetahui dulu apa sih yang namanya dengan sudut. Sudut itu adalah dua garis yang bertemu pada satu titik atau dua garis yang saling berimpitan. Ini dinamakan dengan sudut alfa. Nah, untuk mengukur satu sudut, kita memerlukan yang namanya besaran sudut. Besaran sudut itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang dinamakan dengan derajat dan ada juga yang dinamakan dengan radian. Oke, untuk contoh, di sini terdapat dua garis yang saling tegak lurus dan bertemu pada satu titik yang sama. Ini sering kita sebut dengan sudut siku-siku dan selalu ditandai dengan adanya bangun persegi pada pojok sudut siku-siku. Untuk ukuran sudut siku-siku ialah 90 derajat. Kemudian ada sebuah lingkaran. Kita semua pasti sudah tahu kan ya, bahwa ukuran sudut satu lingkaran penuh ialah sebesar 360 derajat. Ini kita sudah belajar besaran sudut derajat. Setelah itu kita akan belajar tentang bagaimana sih mengukur sudut dengan besaran sudut radian. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu konsep derajat dan radian. Baik, di sini saya berikan satu buah lingkaran. Kemudian dari titik pusat suatu lingkaran, kita tarik sebuah garis menuju sisi lingkaran. Nah, ini yang sering kita sebut sebagai jari-jari. Kemudian kita tarik lagi dari titik pusat ke sisi lengkung lingkaran yang lain. Nah, maka terbentuklah suatu sudut. Nah, ini dinamakan dengan sudut radian. Kenapa sih ini dinamakan dengan sudut radian? Karena sudut ini ya, sudut dalam lingkaran ini itu menghadap pada busur yang sama. Ya, busur yang ini. Maka timbullah pertanyaan, berapa radian sih dalam satu lingkaran? Kita dapat mengetahui radian dalam satu lingkaran itu menggunakan rumus keliling lingkaran. Nah, yaitu rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Maka bisa kita simpulkan bahwa ada 2 pi radian dalam satu lingkaran. Kemudian timbullah pertanyaan, bagaimana ya cara mengonversi sudut satuan derajat ke radian? Dan
bagaimana juga sih cara mengonversi sudut satuan radian ke derajat? Nah, untuk jawab dengan ini, langsung aja kita ke materi konversi derajat ke radian. Seperti yang kita ketahui bahwa sudut satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Dan ada 2 pi radian dalam satu lingkaran. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Untuk mengetahui 1 derajat itu berapa radian sih? Nah, 1 derajat itu sama dengan, kita tinggal bagi saja 2 pi dibagi dengan 360 derajat dan satuannya adalah radian. Kemudian kita masing-masing bagi penyebut dan pembilang dengan 2. Maka menghasilkan pi per 180 derajat radian. Setelah itu, kita harus juga mengetahui konversi radian ke derajat. Kita gunakan persamaan yang seperti tadi, yaitu 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Nah, untuk mengetahui 1 radian itu berapa derajat sih? Caranya, kita tinggal bagi saja 360 derajat dengan 2 pi. Ya, kemudian kita bagi masing-masing penyebut dan pembilang dengan 2. Ya, jadi menghasilkan 180 derajat per pi. Nah, jika kita ingin menyatakannya dalam desimal, itu sebesar 57,27 derajat. Nah, agar kita lebih memahami cara konversi derajat ke radian ataupun sebaliknya, maka kita perlu mengerjakan soal, ya. Di sini ada soal. Nomor 1, ubahlah ukuran derajat sudut di bawah ini ke satuan radian. Yaitu yang pertama ada 120 derajat dan yang kedua ada 156 derajat. Langsung saja kita ke penyelesaian. Nah, seperti kita ketahui bahwa 1 derajat itu sama dengan 2 pi per 360 derajat radian atau sama dengan pi per 180 derajat radian. Jadi, tinggal kita kalikan saja 120 derajat dikali pi per 180 derajat radian. Nah, maka kita masing-masing bagi 120 dan 180 derajat. Kita bagi dengan 60. Ya, kita bagi 120 dengan 60 itu menghasilkan 2, dan 180 derajat kita bagi dengan 60 itu menghasilkan 3. Maka kita peroleh hasilnya adalah 2 per 3 pi radian. Kemudian yang B sama saja kita kalikan 156 derajat dikali dengan pi per 180 derajat radian. Sama-sama kita masing-masing bagi 156 derajat dan 180 derajat dengan 12. Maka menghasilkan 13 per 15 pi radian. Baik, sekarang kita menuju ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua adalah ubahlah ukuran radian di bawah ini ke dalam satuan derajat. Nah, yang A itu ada setengah pi radian, kemudian yang B itu ada 2 per 3 pi radian. Langsung saja ke penyelesaiannya. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa dari persamaan ini kita memperoleh rumus 1 radian itu sama dengan 360 derajat per 2 pi atau sama dengan 180 derajat per pi. Nah, untuk soal A itu kita tinggal kalikan saja setengah pi dikali dengan 180 derajat per pi. Kita bagi V dengan V itu hasilnya adalah 1. Kemudian kita kalikan setengah dikali 180 derajat. Nah, menghasilkan 90 derajat. Kemudian soal yang B sama saja kita kalikan 2 per 3 pi radian dikali
180 derajat per V. Sama, kita bagi V dengan V. Hasilnya adalah 1. Kemudian kita kalikan 2/3 kali 1 dikali 180 derajat, itu menghasilkan 120 derajat. Jadi, bisa kita simpulkan dari materi ini bahwa konsep 1 radian itu sama dengan 180 derajat per V, dan konsep 1 derajat itu sama dengan V per 180 derajat radian. Alhamdulillah, materi dari awal sampai akhir sudah tersampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Aulia Sugiharto dengan NIM 1202050-132 semester 1 Pendidikan Matematika kelas D UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan kosinus. Apa itu aturan kosinus? Aturan kosinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan antara panjang sisi-sisi dalam segitiga, yaitu panjang sisi A, sisi B, dan sisi C-nya dengan nilai kosinus salah satu sudut, nilai cos A, cos B, cos C pada segitiga tersebut. Kapan kita dapat menggunakan aturan kosinus? Yaitu ketika menentukan besar salah satu sudut segitiga saat ketiga sisinya diketahui. Misalkan kita mau mencari tahu sudut A, berarti kita harus tahu dulu berapa sisi A, sisi B, dan sisi C-nya. Yang kedua, menentukan salah satu sisi segitiga saat diketahui dua sisi lain dan sudut yang diatasnya. Misalkan kita mau mencari tahu sisi A, berarti kita harus cari tahu dulu berapa sisi B, sisi C, dan sudut yang diapit oleh sisi B dan sisi C adalah cos A. Selanjutnya kita akan lihat aturan kosinus. Di sini ada sebuah segitiga. Lihat pada segitiga ABD. Cos A sama dengan X dibagi C. X dibagi C di sini dari rumus cos, yaitu samping dibagi miring. Dan diperoleh pernyataan yang pertama, yaitu X sama dengan C cos A. Selanjutnya kita menggunakan dalil Pythagoras di segitiga ABD. C kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah X kuadrat. P kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang X kuadrat. P kuadrat sama dengan C kuadrat. X kuadrat di sini nilai X di sini kita masukkan dari pernyataan yang pertama, yaitu X sama dengan C cos A. Dan kita peroleh pernyataan yang kedua, yaitu P kuadrat sama dengan C kuadrat min C kuadrat cos kuadrat A. Selanjutnya kita lihat segitiga BDC. Kita menggunakan dalil Pythagoras lagi di segitiga BDC. A kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah B min X kuadrat. A kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2BX ditambah X kuadrat. A kuadrat sama dengan, kita masukkan nilai P di sini dari pernyataan yang kedua, yaitu C kuadrat min C kuadrat cos kuadrat A ditambah B kuadrat min 2BX ditambah X kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang C kuadrat cos kuadrat A ditambah B kuadrat dikurang 2B. Dan kita masukkan nilai X di sini dari pernyataan yang pertama lagi, yaitu C cos A ditambah C cos A kuadrat. Karena di sini min C kuadrat cos kuadrat A ditambah C kuadrat cos kuadrat A habis, kita coret, dan kita peroleh A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Sehingga diperoleh aturan kosinus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Saya sudah menerangkan sebelumnya.
Jika mau mencari tahu salah satu sisi segitiga, kita harus mencari tahu dulu dua sisi yang lain dan sudut yang diapitnya. Ini adalah kosinus dan berlaku juga untuk sisi B dan sisi C. Selanjutnya kita lihat ke contoh soal. Pada gambar di samping diketahui AB sama dengan BC sama dengan 5 cm dan TC sama dengan 8 cm. Hitunglah panjang AC. Jika mau mengetahui panjang AC, kita kan sudah tahu panjang AB dan BC-nya, jadi kita tinggal cari tahu berapa besar sudut B-nya. Yang pertama kita cari tahu panjang BT sama dengan TC sama dengan B. TC dikurang BC sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Pada segitiga ATB siku-siku di T, kita cari tahu cos ATB sama dengan BT dibagi AB sama dengan 3/5, maka cos ABC sama dengan cos 180 dikurang sudut ATB sama dengan min cos sudut ATB sama dengan min 3/5. Karena sudah kita temukan berapa panjang AB, panjang BC, dan sudut B-nya, kita tinggal masukkan ke rumus aturan kosinus, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2AB dikali BC cos ABC. AC kuadrat sama dengan, kita masukkan nilai AB yaitu 5, nilai BC 5, dan cos ABC min 3/5. AC kuadrat sama dengan 50 ditambah 30 sama dengan 80. Lalu kuadrat di sini kita pindahkan ke sisi kanan menjadi akar, yaitu AC sama dengan akar 80, AC sama dengan 4 akar 15, AC sama dengan 8,94 cm. Dan kita sudah menemukan. Jadi panjang AC adalah 8,94 cm. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.